Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Ganda. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang pewarisan sifat tetapi yang dihibrid. Tapi sebelum itu, marilah kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup? Ya. Baik. Untuk materi kali ini adalah pewarisan sifat yang dihibrid. Dihibrid itu maksudnya dia adalah pewarisan sifat yang memiliki dua sifat beda. Jadi kalau yang monohibrid kemarin satu sifat beda, kalau yang dihibrid ini dua sifat beda. Ya, kita langsung saja ketika ada contoh soal atau contoh kasus seperti ini. Pohon mangga yang memiliki sifat buah berdaging tipis, ya, ini fenotipnya, fenotip. Ini genotip. Genotipnya D kecil dan memiliki rasa yang manis. Memiliki rasa yang manis, ini genotip, ini fenotip. Maaf, kebalik. Ini fenotip, ini genotip. Ya. Disilangkan dengan pohon mangga yang memiliki sifat buah, dagingnya tebal, D besar, dan memiliki rasa masam. Atau M kecil. Ini fenotipnya, ini genotipnya. Fenotip, genotip. Ya. Bagaimanakah keturunan F2-nya? Ya. Tidak mungkin buah atau makhluk hidup memiliki sifat yang merugikan aja atau tidak menguntungkan saja. Tetapi dia pasti memiliki sifat yang membuat dia unggul. Seperti contohnya yang tadi ya, tipis tapi manis. Lah ini tebal tapi asam. Ini dikombin, disilangkan agar menjadi keturunan yang bagus. Jadi parentalnya itu adalah yang besar dulu ya, yang ditulis M besar, D kecil, disilangkan dengan M kecil, D besar. Jadi kalau ini penempatannya yang besar dulu, lah kalau yang ini ngikutin yang sini. Semisal meskipun di sini M besar duluan, D besar, D kecilnya terakhir, di sini juga mengikuti yang depan. M dengan M kecil dan D besar. Disilangkan. Kita carikan dulu gametnya. Kalau di sini gametnya tun M besar dan D kecil. Kalau di sini tun M kecil dan D besar. Ketika dia disilangkan, untuk filial pertamanya dia menghasilkan M besar, M kecil, kemudian D besar, D kecil, ya. Jadi rasanya manis dan daging tebal. Nah, ini yang diharapkan, manis dan daging tebal oleh orang-orang, tetapi biasanya ini susah muncul, makanya dicarikan di keturunan F2 dengan disilangkan sesamanya. Ya, jadi untuk F2 sesama parental itu, parental yang ini hasil dari filial itu disilangkan ke sesamanya. Jadi parentalnya P2 sama dengan M besar, M kecil, D besar, D kecil,
disilangkan dengan sesamanya, yakni M besar, M kecil, D besar, D kecil. Nah, untuk gametnya ada M besar, ini ya, M besar, D besar, D besar, M besar, D kecil, M kecil, D besar, D besar, kemudian M kecil, D kecil, D kecil. Disilangkan dengan sama. M besar, D besar, M besar, D kecil, M besar, M kecil, D besar, M kecil, D kecil. Nah, untuk memudahkannya, saya sudah membuat tabel. Kalian nanti ketika menemui kasus seperti ini, buatlah tabel seperti ini untuk mempermudah kalian dalam pengerjaannya. Jadi ini ada, anggap aja ini betina, yang ini jantan, ya. Jadi kan gametnya ada M besar, D besar, di sini juga sama M besar, D besar, kemudian ada M besar, D kecil, terus di sini M kecil, D besar, kemudian M kecil, D kecil. Di sini juga sama. Ya, perkaliannya juga sama nanti. M besar, D kecil, M kecil, D besar, dan M kecil, D kecil. Nah, ini disilangkan. Ya. Berarti ini MM, DD. Berarti manis, tebal. Tebal. Terus MMDD. MM, D besar, D kecil. Manis, tebal. Terus disilangkan lagi. M besar, M kecil, D besar, D besar. Sama, dia akan bersifat manis, tebal. Manis tebal itu maksudnya manis rasanya, tebal daging buahnya, ya. Terus di sini ada manis, ada M besar, M kecil, D besar, D kecil. Ini sama sifatnya, manis, tebal. Nah, kalau ini dengan ini, M besar, D besar, D kecil, sama, manis, tebal. Karena kok sama sih dari tadi manis tebal, manis tebal, manis tebal? Karena yang muncul M besar, dan D ini, yang D besar itu muncul. Kalau dia tidak muncul, dia tetapi muncul D kecil, barulah nanti jadinya tipis. Kalau M kecil yang muncul, jadinya masam. Gitu nggih, M besar. Nah, kalau seperti ini, M besar, D kecil, manis. Tapi dagingnya tipis. Ini juga, oh maaf, kalau ini M besar, M kecil, D besar, D kecil. Ini manis, tebal.
Terus yang sini ada M besar, M kecil, D kecil, D kecil. Ini juga manis, tapi tipis daging buahnya. Kalau yang ini, M besar, M kecil, D besar, D besar, dia tetap manis, tebal. Yang ini M besar, M kecil, D besar, D kecil. Manis, tebal. Nah, yang di sini M kecil, D besar, D kecil. Masam, tebal. Terus ada lagi. Yang sini M kecil, D besar, D kecil. Masam, tebal. Kemudian yang sini M besar, M besar, M kecil, D besar, D kecil. Masam, manis, tebal pula dagingnya. Terus kalau sini M besar, M kecil, D kecil, D kecil. Manis, tapi tipis dagingnya. Nah, kalau di sini M kecil, D besar, D kecil. Masam, tapi tebal dagingnya. Terus kalau yang di sini M kecil, D kecil, D kecil. Wis dagingnya masam, tipis pisan. Nah, inilah yang dinamakan resesifnya muncul semua. Untuk perbandingannya yang manis tebal, ya, perbandingan fenotip. Nah, dihitung perbandingan fenotipnya ada manis tebal dibanding manis tipis dibanding masam tebal dibanding masam tipis adalah manis tebal. Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 keturunan dibanding manis yang tipis 1, mana lagi, 2, 3 keturunan. Masam tebal masam tebal 1, 2, 3 dibanding 3 keturunan juga. Terus masam tipis itu cuma 1. Jadi perbandingan untuk pewarisan sifat dihibrid pada F2-nya itu adalah 9:3:3:1, di mana 9 ini adalah sifat yang paling diinginkan, yaitu manis tebal, kemudian ada 3 manis tipis, 3 masam tebal, dan 1 masam tipis pisan. Nah, rasanya masam, dagingnya tipis, itu yang tidak diinginkan, makanya dia hanya muncul 1 kali saja. Baik, untuk pembelajaran menggunakan atau pewarisan sifat dihibrid pada kali ini telah selesai.
Jika ada pertanyaan, silahkan hubungi saya melalui WA. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dimanapun kalian berada. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga bermanfaat di kehidupan kalian. Terima kasih. Dadah.